guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. 8 Buddha yang kuat membuka 8 Buddha dari alam naga. Itu secara tak terduga ditampilkan oleh tangan Tuhan Chunan dari tubuh Fang Han, dan kemudian dia menampilkan teknik menelan hebat ditelan dengan penuh semangat, mencoba untuk menyempurnakan harta naga ini. Kamu memurnikan 8 Buddha, senjata ajaib, dan kamu pasti telah mendapatkan koleksi rahasia Tianlong. Ada buku teknik latihan. Koleksi rahasia Tianlong berisi 99 volume. Setiap volume mencatat misteri tertinggi dari keluarga naga. Ada semua jenis kekuatan magis tertinggi, banyak jalan besar. Saya baru saja mendapatkan beberapa buku rahasia Tianlong. Di antaranya ada rahasia pengumpulan harta karun keluarga naga, khususnya untuk menahan harta karun keluarga naga. Gumam Tuan Chunan menelan 8 Buddha Tutu, dan segera menggunakan kekuatan magis misterius. Perangkat Tao tingkat tinggi miliknya, tempat tidur Kaisar Bintang Naga dengan kekuatan dunia, tiba-tiba jatuh, dan lingkaran cahaya muncul di atasnya. Guanghua benar-benar menembus ke dalam 8 patung Buddha. Banyak kata yang terdistorsi muncul dalam kemuliaan itu. Karakter ini sangat berbeda dengan karakter pada umumnya. Mereka sederhana dan kuat. Setiap karakter seperti naga dan ular yang bengkok. Ini adalah karakter naga. Putra Chunan sebenarnya adalah kekuatan magis dari klan Huilong. Juga, tempat tidur Kaisar Bintang Naganya adalah kekuatan magis dari klan naga dan kekuatan magis Istana Bintang Janji, digabungkan untuk menjadi harta karun tertinggi. Sekarang, dia telah menunjukkan kekuatan magis pengumpulan harta karun klan naga untuk menyempurnakan 8 Buddha Fang Han. Suantian Nilong, kendalikan spesies naga, semua jenis napas naga, milikku. Menyempurnakan 8 patung Buddha ini, dapatkan jalan masuk dunia naga, dan gabungkan ke tempat tidur naga Kaisar Bintangku. Tempat tidur naga Kaisar Bintangku, itu akan terus melahap energi naga sejati di dunia naga, dan akhirnya berubah menjadi mahakarya. Ini dia Suantian melawan naga Dava. Balikkan vitalitas naga, kumpulkan hukum keluarga naga, kata Chunan. Meskipun tempat tidur Kaisar Bintang Naganya menggunakan kekuatan supernatural penghasil harta karun naga, tidak mungkin untuk membuka dunia naga dan menyerap udara dari 8 naga sejati. Jika dia mendapatkan 8 patung Buddha Fang Han dan menciumnya, manfaatnya akan tidak menjadi sedikit, tetapi perubahan yang luar biasa. Chunan muda ini memiliki banyak petualangan, mengetahui Taoisme tingkat atas, kekuatan magis tertinggi, dan tidak tahu seberapa banyak, tetapi kekuatannya luar biasa dan luar biasa. Huff, kamu ingin mengumpulkan senjata sihir kelahiran saya, bagaimana mungkin? Meskipun saya adalah 8 Buddha, saya tidak hanya memiliki kekuatan magis dari keluarga naga, tetapi juga kekuatan berkah dari cahaya Buddha dan perlindungan dari 5 elemen. Anda ingin mengumpulkannya, itu adalah angan-angan, kata Fang Han. Meskipun Fang Han merasa bahwa teknik pelahapan besar menelan 8 Buddhanya, hubungan antara jiwanya dan 8 Buddha masih dekat, jadi dia tidak panik sama sekali. Tubuhnya bergerak sedikit, dan setengah dari tubuh abadinya memadat lagi. Pada saat yang sama, pikirannya berfluktuasi dan berpindah ke 8 patung Buddha, dan 9 raksasa abadi semuanya mendapatkan hatinya dan mulai tiba-tiba. Aliran vitalitas yang murni membara. Boom! 8 patung Buddha yang ditelan berputar dengan keras dan membengkak tanpa batas. Di antara mereka, 8 senjata ajaib bekerja dengan kapasitas penuh, dengan lonceng merdu dan genderang pendek. Genderang malam itu, lonceng pagi benar-benar terangsang, dan suaranya benar-benar menembus kabut, menunjuk langsung ke kekuatan jantung. Bola kristal takdir berputar perlahan, dan ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalamnya. Dan King of Ming's Axe, Sky Splitting Halberd, 2 senjata ajaib berubah menjadi hantu besar, membunuh dan menghancurkan kekuatan, dan air pasang menyembur keluar. Penguasa 8 Raja Naga dan Rosario Saupo juga terbang keluar, memercik ke semua sisi.
Seorang Buddha seukuran gunung benar-benar menerobos belenggu teknik menelan besar dan terbang keluar. Pagoda besar ini melayang di langit, dan kekuatannya seperti gelombang seperti penjara. Itu hampir dapat mengguncang asal mula alam semesta dan melepaskan diri dari semua hukum. Inilah kekuatan Babu Buddha, senjata ajaib terkuat yang dikorbankan oleh klan Tianlong paling misterius di zaman kuno. Oke. Kamu bisa melepaskan belenggu teknik melahap besarku, tapi nak, jangan bangga dulu. Kekuatan senjata ajaib ini semakin membangkitkan tekadku. Bahkan jika aku kehilangan ribuan bertahun-tahun budidaya, itu harus dikumpulkan secara menyeluruh dan disempurnakan. Kata Chunan. Sanggul rambut di kepala Chunan meledak, dan rambutnya berkibar, melesat ke dalam kehampaan, seperti akar pohon besar. Di tubuhnya, aliran api yang murni terbakar abis. Kekuatannya telah meningkat lagi, tanpa henti. Ki di tubuhnya sangat dingin. Tiba-tiba, gunung es muncul di udara, dan udara dingin masih menyebar, benar-benar membekukan Fang Han, dan 8 kuil Buddha juga membeku sepenuhnya. Ini adalah teknik pembekuan hebat. Ini adalah jalan 3000 lainnya. Meskipun peringkatnya tidak terlalu tinggi, itu tidak di bawah teknik pemotongan hebat. Anda masih tidak ingin mengambil tindakan dengan Fang Qingsu. Kamu Fang Han belum berkultivasi ke alam rahasia umur panjang. Tidak mungkin untuk menahan Tuan yang abadi. Saya punya firasat bahwa dia akan semakin ganas kali ini. Kata Feng Yao Guang buru-buru berteriak saat melihat pemandangan ini. Tuan muda Chunan ini, bahkan dalam tubuh abadi, dapat dianggap sebagai orang teratas, sungguh tak terduga. Itu memang modal dari kesombongan. Meskipun Fang Han kuat, bagaimanapun, alamnya terlalu berbeda. Saya berurusan dengan Tuan muda Nan, dan itu adalah situasi di mana kedua belah pihak terluka. Selain itu, jimat abadi saya saat ini telah kehilangan semangatnya, dan tidak memiliki kekuatan. Butuh setidaknya 3000 tahun kerja keras untuk mendapatkan kembali semangatnya. Pikiran Dewa Fang Qingsu berkedip, namun, Fang Han membutuhkan tekanan untuk menaikkan batasnya lagi dan melangkah ke dunia rahasia umur panjang dalam satu gerakan. Saya tidak berpikir Fang Han akan dikalahkan. Jika dia berada di saat kritis hidup dan mati, aku akan berakibat fatal. Satu pukulan, mencoba kehilangan ribuan tahun hidup, aku harus membunuh Tuan muda Chunan ini. Kata Fang Qingsu. Meskipun demikian, tubuh Fang Qingsu memiliki kekuatan yang menentukan. Namun, pada saat ini, anomali tiba-tiba terjadi. Di benua kekacauan, ada begitu banyak master. Apakah mereka semua tokoh di dunia Xuan Huang? Sebagai kepala benua kekacauan, 13 sekte, dan kepala sekte Yuan Yuan, tentu saja ingin datang dan melihat. Saat Fang Qingsu dan Feng Yao Guang menyaksikan pertarungan antara Fang Han dan putra Chunan dari dekat, sebuah suara terdengar. Kemudian, energi jahat menyelimuti Fang Qingsu dan Feng Yao Guang. Dalam energi jahat ini, ada beberapa kekuatan magis di 3000 jalan, seperti penghancuran besar, tebasan besar, dan lain sebagainya. Tampaknya Dewa Iblis yang sangat kuat telah turun. Di tengah energi iblis ini, seorang lelaki tua muncul. Orang tua itu berpakaian hitam dan mantel besar, seperti orang tua biasa di dunia, dengan kulit kering dan kulit kurus. Hanya ada sepasang mata, energi iblis, yang mengandung banyak pupil, seperti mata majemuk, tersusun rapat. Sekilas, ada rasa dingin di hati. Hati-hati, ini adalah benua kekacauan, leluhur Yuan Yuan dari sekte Yuan Yuan, sekte pertama. Dahulu kala, dia bekerja sama dengan Tuan untuk membunuh Dewa Iblis dan mendapatkan salinan rencana rahasia iblis. Akhirnya menjadi tubuh yang abadi. Sekarang samar-samar menjadi yang terkuat nomor 1 di benua yang kacau. Kata Feng Yao Guang melihatnya dan terkejut. Saat dia menggerakkan tubuhnya, dia sudah terjerat oleh lapisan cahaya. Jadi dia melindungi dirinya terlebih dahulu. Tuan muda Chunan, kali ini saya membantu Anda melibatkan raksasa abadi yang kuat,
biarkan Anda membersihkan anak itu, bagaimana Anda bisa berterima kasih kepada saya? Kata leluhur Yuan Yuan. Begitu leluhur Yuan Yuan muncul, gelombang energi magis menyapu penonton. Pada saat yang sama, dia menembak tanpa ambiguitas, dengan 5 jari tipis, senjata ajaib telah dikorbankan, tetapi itu adalah untaian Rosario tulang. Ada total 108 tasbih di untaian tulang putih ini. Masing-masing memiliki tengkorak yang terkonsentrasi di atasnya. 9 bekas luka muncul di bagian atas kepala botak tengkorak itu. Setiap bekas luka tampaknya disulut dengan semacam nyala api. Oke, sangat bagus. Leluhur Yuan Yuan, kamu datang tepat waktu. Nak, aku akan memenuhi semua permintaanmu. Bukankah kamu selalu ingin menyempurnakan untaian Rosario Buddha ajaibmu menjadi alat Tao bermutu tinggi? Aku akan membunuh anak ini. Setelah mendapatkan semua senjata ajaib dalam dirinya, aku akan pergi dan membiarkan ayahku Star Emperor membantumu memperbaikinya. Kata Tuan Muda Chunan meraung. Kamu akan melakukan apa saja untuk menahan Fang Qingsu dan Feng Yao Guang, dan ketika aku menggunakan kekuatan sihirku, aku akan menyeret anak ini ke dalam kabut jauh di dalam benua yang kacau. Kemudian perbaiki dia dengan sepenuh hati. Kata Tuan Muda Chunan menggunakan teknik pembekuan hebat untuk membekukan Fang Han, tetapi dia harus selalu waspada terhadap Fang Qingsu, dan dia telah menyiapkan berbagai metode untuk menghadapi Fang Qingsu. Dia adalah seorang Master Super, ditempatkan di dunia Xuan Huang, dan juga seorang super raksasa seni bela diri. Diinformasikan dengan baik, secara alami tahu bahwa Fang Qingsu merupakan ancaman terbesar bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, di bawah premis tekanan Fang Qingsu, dia hanya bisa mempersiapkan sebagian besar kekuatannya, alih-alih menggunakannya, untuk mempersiapkan serangan diam-diam Fang Qingsu. Namun, sekarang leluhur Yuan Yuan muncul, tetapi dia berbagi tekanan, sehingga dia bisa melakukan upaya habis-habisan untuk menghadapi Fang Han. Gerakan hebat. Saat leluhur Yuan Yuan muncul, reaksi Chunan sangat cepat, menjabat tangannya ratusan juta kali, dan kemudian melakukan teknik gerakan hebat yang pernah digunakan oleh Kaisar Dewa Kebencian. Itu persis sama. Tubuhnya, bersama dengan Star Emperor Dragon Bat, dan Fang Han yang membeku, babu tutu, menghilang ke dalam kabut di kedalaman benua yang kacau ini. Itu disingkirkan olehnya. Dia ingin menghindari medan perang ini dan membiarkan Fang Qingsu bertarung dengan nenek moyang Yuan Yuan, tetapi dia memilih tempat untuk menyempurnakan Fang Han secara diam-diam. Tanpa mata pengintai Fang Qingsu, mudah baginya untuk menyempurnakan Fang Han. Bagaimanapun, Fang Qingsu adalah master dengan level yang sama dengannya, sosok yang kuat di tubuh abadi kedua dari alam rahasia umur panjang. Nenek moyang Yuan Yuan muncul, Chunan Gongzi menggunakan teknik gerakan besar untuk menyingkirkan Fang Han. Itu adalah sekejap mata, perubahannya sangat cepat, seperti elang terbang dan kelinci berjalan, ibarat kilatan petir. Meskipun Fang Qingsu bereaksi dengan cepat, dia ingin bergerak, tetapi leluhur Yuan Yuan membuatnya bergerak lebih cepat, dan 108 tasbih Buddha setan menyelimutinya. Ada lolongan iblis di mana-mana. Untaian Magic Buddha Rosario ini sebenarnya adalah alat Tao tingkat menengah. Yang kuat dari tubuh abadi dapat menyempurnakan alat Dao tingkat menengah. Selain itu, senjata Dao tingkat menengah, di tangan yang kuat dari tubuh abadi, hampir 10 kali lebih besar daripada di tangan alam Wanshu. Fang Qingsu melihat bahwa segera setelah 108 tasbih diselimuti, mereka berubah menjadi 108 biksu kerangka. Di belakang biksu kerangka ini, ada lingkaran cahaya Buddha yang terpesona. Bentuk susunan besar dan jebak diri Anda di dalamnya.